Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada mata kuliah manajemen lingkungan. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan lahan basah. Lahan basah sendiri banyak tipe, mulai dari lahan basah yang berada di daratan, lahan basah alami yang berada di pesisir, maupun lahan basah yang sifatnya buatan manusia seperti waduk, kolam, tambak, dan sebagainya. Nah, seperti gambar di samping itu adalah beberapa tipe dari lahan basah yang sebentar nanti akan kita ulas lebih dalam. Adapun materi kuliah, pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah definisi dan fungsi lahan basah, aktivitas antropogenik di lahan basah yang ada di Indonesia dan dampaknya, serta kendala dan strategi pengelolaan lahan basah di Indonesia. Itulah kira-kira pokok bahasan yang akan kita ulas pada hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang lahan basah itu berpegang pada konvensi Ramsar tahun 1991 tentang lahan basah. Lahan basah sendiri menurut konvensi ini adalah dataran rawa, payau, lahan gambut dengan air, baik air tawar, payau, maupun air asin yang tergenang atau mengalir, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada saat surut rendah. Itu adalah kriteria dari lahan basah. Nah, lahan basah di wilayah pesisir dapat meliputi areal terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur, dan dataran pasir, termasuk mangrove, wilayah pasang surut, maupun estuari. Kalau kita berbicara tentang estuari, mangrove, padang lamun, maupun terumbu karang, tentunya materi ini sudah sering Bapak sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya maupun pada perkuliahan-perkuliahan yang lain. Sementara lahan basah di daratan meliputi rawa air tawar maupun gambut, danau, sungai, dan lahan basah buatan manusia seperti kolam, tambak, sawah, maupun waduk dan sejenisnya. Itu adalah tipe-tipe dari lahan basah yang banyak kita temukan di Indonesia. Itulah yang tentunya banyak kompleksitas pengelolaan dan pemanfaatannya selama ini. Nah, pengelompokan lahan basah dibagi menjadi tiga tipe utama. Yang pertama adalah lahan basah pesisir dan lautan yang terdiri dari 11 tipe. Di antaranya adalah estuari, padang lamun, maupun terumbu karang. Kemudian lahan basah daratan yang terdiri dari 20 tipe. Di antaranya adalah sungai, danau, dan jenis-jenis lainnya. Dan yang terakhir adalah lahan basah buatan. Nah, lahan basah buatan ini sendiri juga banyak, yang diantaranya adalah tambak, kolam, termasuk kolam-kolam pengolahan limbah itu karena buatan manusia. Jadi berbagai tipe ini sudah disepakati dalam konvensi Ramsar tentang lahan basah, sehingga kesepakatan ini membawa penyepakatan semua orang tentang berbagai lahan basah dan termasuk dengan berbagai identifikasi berbagai karakteristiknya untuk lebih mudah dalam pengelolaannya. Nah, tipe-tipe lahan basah ini sendiri itu semuanya ada di Indonesia. Dan tentunya mungkin kalian sudah pernah lihat, kalian pernah tahu sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, fungsi dan nilai dari manfaat lahan basah sendiri ini banyak, sehingga ini menjadi penting kenapa lahan basah ini perlu diperhatikan, perlu dilindungi. Ada manfaatnya, pertama seperti pengendali banjir, kemudian yang kedua adalah pengaman pantai dari intrusi air laut, kemudian ketiga pengaman garis pantai dari abrasi, erosi, dan badai, kemudian jalur transportasi, tempat rekreasi, dan tempat penelitian dan pendidikan. Untuk pengendalian banjir, memang lahan basah itu menampung kelebihan air pada saat musim hujan dan kemudian menyalurkan cadangan air yang sudah ditampung itu pada saat musim kemarau.
Contohnya ya seperti dataran banjir, rawa air tawar, rawa gambut, situ, danau, waduk, dan sejenisnya. Sementara pengaman dari garis pantai, intrusi air laut itu memang salah satu adalah fungsi mangrove, mencegah intrusi air laut sehingga lahan daratan yang bervegetasi mangrove biasanya terhindar dari masukan air laut yang biasanya membuat air sumur terasa payau. Kemudian pengaman garis pantai meredam gelombang dan pasang sehingga mengurangi erosi, abrasi, juga dapat meredam laju badai yang mengarah ke pemukiman. Nah, ini seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang tentunya masing-masing memiliki fungsinya. Kemudian jalur transportasi sebagai sarana penghubung sungai seperti sungai, danau, pesisir, estuari itu memang sejak dulu dijadikan sebagai sarana media transportasi. Kemudian tempat rekreasi, kita tahu bersama bahwa daerah-daerah lahan basah juga menjadi objek wisata, juga menjadi tempat pendidikan, tempat penelitian dan sebagainya. Bayangkan kalau lahan ini rusak, betapa banyak hilang manfaatnya. Seperti yang sudah dijelaskan, pengendali banjir, pengaman pantai dan intrusi air laut, pengaman garis pantai, jalur transportasi, bahkan tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian bagi orang-orang biologi maupun orang-orang ilmu terapan bidang perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan sebagainya tentunya akan hilang kalau kemudian lahan-lahan basah ini tidak dikelola atau tidak dimanajemen dengan baik. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi ekologi. Dia sebagai penambat atau penyerap atau penjebak sedimen dari daratan dan penjernihan air, kemudian penahan dan penyedia nutrien, kemudian penahan dan mampu menetralisir bahan cemaran. Dia sebagai penstabil iklim mikro dan pengendali iklim global serta penekan laju pemanasan global yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, penambat sedimen ini dia misalkan mangrove, lamun, itu memiliki sistem perakaran batang dan daun yang vegetasi tertentu yang dapat menahan sedimen dan kemudian mengikat sedimen dan turut menjernihkan air. Dan tentunya dia mampu menyimpan nutrien dan mendaur ulang limbah yang masuk. Kemudian dia maksudnya dia dapat menetralisir bahan cemaran, tapi kalau pencemarannya berlebihan tentunya dia akan kewalahan. Kemudian stabilitas iklim mikro, kondisi hidrologi dan daur materi pada lahan basah dapat menstabilkan iklim mikro, terutama curah hujan dan suhu. Ini bagi tipe lahan basah yang berukuran luas. Karena memang vegetasi sendiri mampu menyerap karbon dan menghasilkan oksigen sehingga sangat menentukan iklim mikro pada kawasan tersebut. Kemudian pengendali iklim global dan pemanasan global, bahwa lahan basah dapat menyerap dan menyimpan karbon sehingga berfungsi sebagai pengendali lepasnya karbon ke udara yang berkaitan langsung dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, contohnya adalah rawa gambut, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan beberapa lahan basah lainnya tentunya sangat memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam penyerapan karbon. Sehingga hal-hal inilah yang kemudian membuat kenapa lahan basah itu perlu mendapatkan perlindungan, perlu dikelola dengan baik dan benar agar fungsi-fungsi ini tetap memberikan fungsinya. Karena fungsi-fungsi inilah yang kemudian menjadi penyangga kehidupan, bukan saja penyangga kehidupan bagi manusia, tapi juga penyangga kehidupan bagi fauna-fauna yang memang berasosiasi pada lahan basah. Kita tahu bersama bahwa lahan basah ini sendiri menjadi habitat yang penting, esensial dan potensial bagi jutaan biota, fauna maupun flora yang hidup berasosiasi di dalamnya, sehingga memang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian hasil produksi, fungsi dan nilai manfaat lahan basah ini sendiri adalah menyediakan air untuk masyarakat, karena air permukaan di lahan basah sejak dahulu digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.
kemudian mengisi air tanah, karena dengan adanya lahan basah maka air tanah di sekitar lahan basah itu sendiri tersedia sehingga bisa dimanfaatkan oleh keperluan hidup manusia, baik industri, pertanian dan sebagainya. Kemudian penyedia air untuk lahan basah lainnya, kelebihan air pada suatu lahan basah akan mengaliri lahan basah yang ada di dekatnya. Menyediakan hasil hutan seperti hutan rawa, hutan mangrove, menghasilkan berbagai komoditas seperti kayu, buah, getah, dan tentunya produk-produk inilah yang memiliki nilai ekonomi maupun bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kemudian sumber kehidupan liar dan sumber makanan. Jadi lahan basah merupakan habitat dan sumber makanan dari berbagai jenis kehidupan liar. Hampir semua lahan basah memiliki itu. Kemudian pendukung aktivitas pertanian seperti danau, sungai, dan rawa merupakan sumber pengairan utama dari berbagai kegiatan pertanian, terutama sawah dan sejenisnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi sumber energi. Seperti sungai, danau, estuari itu merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan dari pergerakan air yang dapat dikonversi menjadi energi lain, misalkan energi listrik. Nah, ini dari hasil produksi, betapa luar biasa manfaatnya. Kalau tadi sudah dari ekologi, sekarang dari hasil produksi. Jadi benar-benar bahwa dari hasil produksi ini sangat ketahuan bahwa berbagai jenis lahan basah memiliki peranan penting bagi penyangga kehidupan kita. Kita lihat bahwa terjadi banjir bandang di mana-mana akibat longsor dan sebagainya karena hilangnya fungsi lahan basah itu sendiri sebagai penyimpan air, karena sudah banyak sedimentasi-sedimentasi yang terjadi di berbagai lahan basah atau alih fungsi lahan basah menjadi peruntukan yang lainnya, pemukiman, industri dan sebagainya, justru dengan sendirinya mendegradasi atau menurunkan fungsi utamanya yang memang secara alami sudah berfungsi banyak hal, baik dari segi ekologi maupun produksi langsung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti pertanian, perikanan, peternakan, sumber energi maupun sumber-sumber kehidupan lainnya yang tentunya sangat penting untuk dipertahankan. Kemudian kekasan, ada kekasan ini tentunya merupakan habitat berbagai keanekaragaman hayati, baik flora, fauna, yang menjadikan lahan basah sebagai habitat utamanya, baik sebagai habitat dalam keseluruhan hidupnya maupun sebagian siklus hidupnya sangat bergantung kepada lahan basah. Dan tentunya hampir semua lahan basah memiliki fungsi ini. Kemudian keunikan tradisi, budaya, dan warisan leluhur. Banyak lahan basah di Indonesia memiliki nilai estetika yang khas sehingga menjadi bagian dari perkembangan budaya masyarakat lokal setempat. Nah, bayangkan kalau kemudian lahan basah ini rusak, berarti telah mendegradasi budaya masyarakat lokal. Kemudian habitat bagi sebagian atau seluruh siklus hidup flora dan fauna. Berbagai flora dan fauna menjadikan berbagai habitat lahan basah ini sebagai daerah perkembangbiakan, pemeliharaan, pembesaran, dan tempat-tempat mencari makan. Kalau kita baik hewan-hewan terestrial yang hidup daratan maupun biota akuatik, katakanlah jenis ikan. Kalau kita mau membahas lahan basah di kawasan pesisir seperti estuari, mangrove, lamun, dan terumbu karang yang sudah sering kita bahas, itu tentunya luar biasa potensinya sebagai habitat penting bagi sumber daya hayati ikan. Itu masih sumber daya hayati ikan, belum yang non ikan atau juga sumber-sumber fauna terestrial yang tentunya semuanya ini memiliki keterkaitan dalam mekanisme rantai makanan. Jadi kalau habitatnya terganggu, tentunya sebagian besar biota asosiasi itu juga akan terganggu, dan tentunya keseimbangan rantai makanan akan terganggu, dan sehingga fungsi dari lahan basah itu sendiri akan semakin menurun. Nah, ini adalah tabel dari kondisi lahan basah yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini juga tabel tahun lama,
Tapi dari tahun ke tahun tentunya tabel ini secara kualitatif menunjukkan hal yang sama. Hal yang sama itu adalah penurunan luas lahan basah yang ada di Indonesia. Baik rawa gambut, rawa air tawar, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun. Ada juga tidak ada data atau TAD itu, tapi memang kecenderungan selalu menurun. Kenapa? Karena aktivitas antropogenik yang sudah semakin tinggi, kepadatan penduduk misalkan di Indonesia juga semakin besar, sehingga alih fungsi lahan menjadi pemukiman, industri, dan aktivitas-aktivitas pendukung manusia lainnya. Nah, kita lihat bersama misalkan di Pulau Jawa atau di beberapa pulau di Sumatera, Kalimantan, bagaimana sawah bisa dialihfungsikan menjadi pemukiman, atau bahkan misalkan rawa-rawa yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk menunjang biodiversitas akuatik itu justru dialihfungsikan menjadi pemukiman atau dialihfungsikan menjadi tambak dan sebagainya, atau kolam dan sebagainya. Ini tentunya akan memberikan masalah di masa yang akan datang, di mana akan terjadi penurunan biodiversitas dan hilangnya fungsi lahan basah yang sudah kita ulas sebelumnya. Nah, ini kondisi lahan basah di Indonesia ada beberapa, kita akan bahas singkat saja. Pertama, lahan basah pesisir berupa yang pertama dataran lumpur atau dataran pasir. Kalau kalian lihat gambar sebelah kanan, yang paling ujung itu dataran lumpur. Yang paling banyak kita temukan ketika air surut, kawasan ini menjadi tempat mencari makan bagi burung, karena biasanya banyak biota akuatik yang bisa diakses. Kemudian pada saat air pasang menggenangi, maka berbagai jenis ikan akan mendatangi kawasan ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun kita lihat di gambar yang sebelah kanannya, sangat kontras sekali bahwa banyak aktivitas antropogenik seperti penebangan mangrove, perburuan burung, penambangan pasir, pencemaran akibat berbagai kegiatan di sekitar daerah lumpur justru sangat mengancam ekosistem di kawasan ini. Nah, jika ekosistem ini mengalami keterancaman atau terjadi kehilangan akibat berbagai aktivitas antropogenik, maka fungsinya sebagai habitat burung untuk mencari makan maupun habitat migrasi fauna laut seperti ikan tentunya akan berkurang, dan fungsi ini tentunya akan berdampak kepada kehidupan manusia pada tingkat-tingkatan yang lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hutan mangrove. Ini kita sudah sangat banyak kita mengulas berulang kali pada berbagai mata kuliah. Jadi mangrove merupakan kawasan estuari di pasang surut yang tumbuh pada vegetasi yang khas yang mampu hidup pada tanah yang tergenang, daerah asuhan, perkembangbiakan, dan mencari makan biota laut maupun terestrial. Dia mampu menjaga kelestarian stok perikanan dan menjadi stabilitas garis pantai, penghasil berbagai jenis barang jasa yang bernilai ekonomis tinggi seperti kayu, obat-obatan, ikan, dan menjadi kawasan rekreasi, menjadi kawasan riset, kawasan pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya. Namun kemudian jangan salah bahwa di Indonesia aktivitas antropogenik seperti pencemaran, penebangan vegetasi mangrove yang semakin banyak, perubahan fungsi lahan menjadi pelabuhan, tambak, dan aktivitas-aktivitas manusia lainnya seperti pemukiman tentunya, ini seperti di gambar yang sebelah kanan, ini akan mendegradasi dan menurunkan fungsi utama dari hutan mangrove itu sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi inilah profil hutan mangrove, fungsi peranannya, dan juga profil bagaimana kerusakan-kerusakan hutan mangrove yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang terjadi seperti di Indonesia. Ini tentunya butuh pengelolaan. Kemudian padang lamun lagi-lagi sudah banyak kita bahas pada materi kuliah sebelumnya, sebagai tumbuhan berbunga yang fungsinya sebagai penyedia zat organik atau nutrien, sebagai tempat berlindung dan daerah asuhan ikan maupun sumber makanan megafauna seperti dugong dan penyu itu memakan mangrove, juga sebagai pusat penelitian, pusat wisata. Namun kalau kita lihat lagi di gambar yang sebelah kiri, tentunya ini
eh, sangat mengkhawatirkan aktivitas antropogenik. Jadi luar biasa peranannya di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri justru aktivitas antropogenik yang sangat-sangat mengkhawatirkan seperti pengurukan pasir, penggunaan jaring troll untuk penangkapan, pencemaran, maupun aktivitas pengurungan tanah untuk pengembangan pelabuhan, pemukiman dan sebagainya. Justru ini mengancam kelestarian ekosistem padang lamun. Nah, jika ekosistem padang lamun itu hilang atau semakin terdegradasi, maka fungsinya sebagai habitat dari sumber daya akuatik seperti ikan maupun non-ikan, dan fungsinya sebagai tempat wisata maupun fungsinya sebagai objek penelitian mahasiswa biologi dan mahasiswa perikanan dan ilmu kelautan tentunya akan semakin berkurang. Nah, inilah yang lagi-lagi butuh pengelolaan, seperti pencemaran dan sebagainya, itu perlu dihindari. Kemudian terumbu karang, lagi-lagi terumbu karang, kalau kita lihat gambar di ujung kanan, luar biasa indah. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang paling produktif di dunia. Rata-rata dia produktivitas primernya adalah 2.500 gram karbon per meter persegi per tahun. Fungsinya merupakan sumber devisa bagi negara karena banyak mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari. Juga menjadi bahan baku obat-obatan, tablet, kapsul, sabun dan sebagainya. Kita lihat bahwa terumbu karang yang semakin indah itu biasanya menjadi objek wisata yang luar biasa. Kalau di Indonesia banyak di berbagai taman nasional, bisa Bunaken, Raja Ampat, Takabonerate dan sebagainya, itu di laut, perairan Banda dan sebagainya, itu menjadi pusat wisata bahari yang luar biasa dan juga menjadi penyedia stok perikanan, karena terumbu karang yang masih bagus tentunya menjadi habitat penting untuk pemijahan, reproduksi, untuk pembesaran, mencari makan dan sebagainya, sehingga bisa dimanfaatkan. Namun kerusakan-kerusakan juga sangat banyak, seperti di gambar sebelah kiri, ada pengeboman, ada sampah, ada penggunaan destructive fishing lainnya seperti bius dan penyelam yang menginjak karang secara sembrono. Inilah yang kemudian perlu dikelola sebenarnya. Terumbu karang kita bagus, potensinya besar, tapi pemanfaatannya yang merusak. Kemudian kita ke rawa-rawa di daratan. Hutan rawa air tawar adalah hutan rawa di kawasan daratan dengan tanah mineral aluvial yang tergenang secara musiman. Biasanya terdapat di antara dua sungai atau peralihan antara hutan rawa gambut dengan hutan dataran rendah. Nah, fungsinya sebagai pengendali banjir, karena pada saat musim hujan tentunya dia mampu menyimpan sebagian besar air dan menjadi tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna. Dan pada saat musim kering tentunya dia mampu menyediakan air tanah dan air permukaan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia maupun oleh biota akuatik dan oleh biota terestrial. Namun tentunya yang begitu indah untuk bisa dimanfaatkan, di sebelah kiri malah terjadi aktivitas antropogenik, di mana hutan rawa air tawar umumnya telah ditebang dan dialihfungsikan menjadi sawah karena lahannya subur dan sifatnya yang mudah dikeringkan, sehingga menyebabkan kawasan ini banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman. Sayang sekali, justru karena menjadi pemukiman maka hilang fungsinya, sehingga tidak heran jika pada saat musim hujan terjadi banjir bandang dan sebagainya, karena fungsinya untuk menyimpan air justru hilang dan dialihfungsikan menjadi pemukiman dan aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Ini lagi satu-satunya perlu dikelola dengan baik. Kemudian rawa gambut. Rawa gambut adalah terbentuk dari akumulasi bahan organik dari sisa-sisa vegetasi selama ribuan tahun, seperti terlihat pada gambar di bagian tengah itu. Nah, tanah gambut terbentuk daerah cekungan yang selalu jenuh air dengan drainase yang sangat terhambat, sehingga terdekomposisi yang terjadi sangat lambat dan prosesnya butuh ribuan tahun. Lahan gambut ini banyak sekali di Kalimantan maupun di Sumatera, itu banyak sekali lahan-lahan gambut yang ada, yang memang sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, fungsi penting dalam tata air kawasan memiliki biodiversitas yang tinggi, menyimpan karbon, tempat berlindung berbagai spesies langka seperti harimau Sumatera, orangutan, ikan arowana dan sebagainya.
Nah, namun fungsi yang besar ini terutama sebagai penyimpan karbon justru sangat bermasalah karena adanya aktivitas antropogenik seperti penebangan liar, konversi lahan gambut untuk pemukiman, untuk pertanian, untuk pengeringan gambut yang berlebihan dan penurunan lahan gambut sehingga sangat rentan terhadap kebakaran. Paling sering lahan gambut di Kalimantan maupun di Sumatera itu eh, paling sering terjadi kebakaran yang justru akan melepaskan karbon di udara dan tentunya mengancam kehidupan manusia dan hewan yang berasosiasi. Kemudian untuk di wilayah pesisir, wilayah berair mengalir seperti sungai, ini juga termasuk lahan basah. Bentuk ekosistem yang terdiri atas unsur air, kehidupan akuatik dan daratan yang dipengaruhi tinggi rendahnya permukaan air. Fungsi sungai ini sendiri sebagai sumber air, sebagai habitat biota akuatik, alur transportasi, penghasil energi listrik dan kawasan wisata perikanan maupun tempat pendidikan, pusat riset dan sebagainya. Fungsinya luar biasa besar seperti yang di paling kanan, namun di sebelah kiri gambarnya justru inilah profil sungai yang ada di Indonesia. Biasanya sudah terjadi pencemaran oleh limbah domestik dan industri, erosi, dan sedimentasi yang sudah semakin tinggi karena tata penggunaan lahan yang sangat sembrono, berkurangnya daerah resapan air, normalisasi sungai dan pertumbuhan pemukiman di bantaran sungai yang tidak terkendali. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi persoalan, yang kemudian kalau tidak dikelola dengan baik justru akan menurunkan fungsi dan peranan dari perairan sungai itu bagi penyangga kehidupan, baik kehidupan manusia maupun fauna yang hidup berasosiasi di dalamnya. Inilah lagi-lagi yang memang perlu dikelola lahan basah kita. Salah satu contohnya di sungai dan profil bagaimana aktivitas-aktivitas antropogenik yang menyebabkan kerusakannya. Kemudian ada danau. Danau merupakan cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang kemudian menampung dan menyimpan air yang berasal dari hutan, mata air, rembesan air sungai dan maupun buatan manusia seperti waduk. Nah, fungsinya biasanya dikembangkan untuk objek wisata, sarana transportasi, sumber air minum, untuk irigasi, mendukung pertanian, aktivitas perikanan, dan bahkan pembangkit listrik. Kalau kita lihat danau banyak sekali manfaat dan peranannya, namun kalau kita lihat di sebelah gambar sebelah kiri itu justru terjadi pencemaran dari aktivitas industri, pertanian, perikanan, pariwisata yang tidak terkontrol, dari aktivitas rumah tangga dan introduksi spesies asing. Kalau kita lihat gambar kiri bagian atas itu betapa banyak keramba jaring apung yang melebihi kapasitas dari sebuah danau atau waduk, sehingga pada musim-musim tertentu justru ikan mengalami kematian massal karena memang terjadi pencemaran dan akumulasi bahan anorganik, sehingga pada saat waktu tertentu dia akan naik ke permukaan yang rendah oksigen menyebabkan ikan banyak yang mati. Juga ikan-ikan invasif sudah paling sering sangat banyak dan menimbulkan masalah, mendegradasi ikan-ikan lokal yang sudah ada sebelumnya. Ini terjadi permasalahan di perairan danau. Nah, ini adalah kendala pengolahan lahan basah terutama di Indonesia. Yang pertama adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder atau orang yang pemangku kepentingan dalam pengolahan lahan basah. Kurangnya pemahaman di antar stakeholder mengenai pentingnya strategi rencana terpadu dalam pengolahan lahan basah, kurangnya tenaga perencanaan dan ilmuwan yang mumpuni untuk dapat memberikan masukan terkait dengan arah dan rencana pengelolaan lahan basah secara bertanggung jawab, kurangnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjalankan perencanaan dan kegiatan-kegiatan pembangunan di lahan basah. Nah, ini adalah kendala-kendala yang terjadi yang memang khususnya di Indonesia. Maka tidak heran jika berbagai lahan basah yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya dan masih banyak lagi lahan-lahan basah yang tipe lahan basah lainnya yang ada di Indonesia yang umumnya sudah mengalami degradasi, sudah mengalami penurunan fungsi, sudah dialihfungsikan dan terjadi bentrok dalam hal pemanfaatan karena ego-ego sektoral. Berbagai kepentingan yang berbeda tentunya justru
menyebabkan lahan-lahan basah itu sendiri mengalami kerusakan karena tidak ada keterpaduan dalam pengelolaannya. Ini menjadi persoalan dalam pengelolaan lahan basah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian perlu ada kebijakan pengelolaan lahan basah. Yang pertama adalah konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang bijaksana. Konservasi adalah meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari untuk memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan dan keanekaragaman hayatinya. Kemudian rehabilitasi, memperbaiki dan mengembalikan fungsi lahan basah yang mengalami kerusakan. Ini memang membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan masa pelaksanaan yang luar biasa panjang, tidak singkat, dan tentunya konsekuensinya adalah biaya yang sangat tinggi. Ya, tapi mau tidak mau itu kebijakan itu rehabilitasi harus dijalankan untuk bagaimana minimal mengembalikan fungsi dari lahan basah yang secara alami sangat bermanfaat bagi penyangga kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan yang bijaksana. Pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan untuk umat manusia dan tetap mempertahankan kekayaan alami ekosistem, sehingga keberlanjutan pemanfaatannya terus-menerus dari generasi ke generasi. Jangan sampai kita tidak bijaksana dalam memanfaatkan lahan basah sehingga generasi-generasi kita berikutnya justru akan mengalami kendala di mana krisis sumber daya yang mereka temukan akibat salah urus atau salah kelola dari generasi-generasi sebelumnya. Itu yang tentunya perlu dihindari. Yang kedua adalah asas manfaat dan prioritas lahan basah alami adalah sumber daya yang berfungsi untuk menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi termasuk manusia, memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga degradasi nilai dan fungsi dari lahan basah ini akan memberikan dampak negatif pada berbagai aspek sosial ekonomi, terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitar lahan basah. Nah, dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna lahan basah tentunya mempunyai rasa memiliki apabila mereka sadar dan peduli. Bagaimana strategi adalah membangun kesadaran masyarakat sehingga mereka mau peduli akan manfaat lahan basah bagi kehidupan mereka, seperti sumber mata pencarian, khusus untuk nelayan misalkan, atau pengguna jasa, pemberi jasa transportasi, sarana rekreasi, pengembangan kultur sosial maupun spiritual, dan upaya mitigasi bencana. Nah, jadi prioritas adalah bagaimana membangun kesadaran manusia atau masyarakat untuk bagaimana bisa melihat lahan basah ini sebagai suatu habitat penting bagi penyangga kehidupan masyarakat. Jika kesadaran sudah dimiliki, maka tentunya aksi bersama untuk mengembalikan fungsi lahan basah itu sendiri akan relatif mudah untuk dijalankan. Kemudian berbasis masyarakat. Komunitas masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu kawasan lahan basah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkannya secara bijaksana. Itu kalau mereka sudah sadar akan arti pentingnya lahan basah bagi penyangga kehidupan. Nah, pengelolaan lahan basah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, akan lebih memberikan kepastian keberlanjutan pengelolaan, karena lagi-lagi selama ini pengelolaan lahan basah banyak mengalami kendala dan banyak mengalami kegagalan karena tidak adanya pelibatan masyarakat lokal. Padahal masyarakat lokal lah yang sangat mengetahui, masyarakat lokalnya yang sehari-hari hidup berinteraksi di dalamnya. Sehingga jika masyarakat lokal ikut dilibatkan, tentunya mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk bagaimana sama-sama untuk melindungi lahan basah ini secara bersama-sama. Kemudian peran aktif masyarakat ini harus dimulai sejak mengidentifikasi isu pengelolaan, penentuan alternatif pengelolaan, kemudian implementasi rencana kegiatan yang akan dijalankan, dan termasuk dengan monitoring dan evaluasi pengelolaan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati. Jadi betapa pentingnya pengelolaan lahan basah berbasis masyarakat. Tidak saja pemerintah, tapi masyarakat punya peranan penting untuk turut serta mengelola. Kemudian pengelolaan secara terpadu. Pengelolaan secara terpadu sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik kepentingan antar stakeholder dan menghindari ego sektoral dan ego wilayah. Kadang misalkan suatu sungai yang besar, tentunya dia melewati berbagai kabupaten, kota, dan provinsi.
Maka ego wilayah itu perlu dihindari dengan kerjasama antar wilayah, kerjasama antar sektor, kerjasama antar kepentingan dan sebagainya. Nah, itulah yang diharapkan bisa mencapai keberhasilan dalam pengolahan suatu lahan basah secara optimal, sehingga fungsinya bisa terus dipertahankan. Dan yang terakhir adalah tata laksana yang baik, good governance. Tata laksana yang baik meliputi usaha bagaimana suatu keputusan diambil, siapa yang membuat keputusan itu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan regulasi yang ada, apa dampak serta bagaimana struktur organisasi dalam suatu pembuatan keputusan, serta pembiayaan atas keputusan-keputusan yang dibuat. Ini tentunya kembali ke pemerintah, bagaimana ada good governance, bagaimana tata kelola yang baik dalam menyusun sebuah rencana pengelolaan master plan yang jelas, sehingga di dalamnya melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya agar lahan basah bisa diselamatkan dari berbagai aktivitas-aktivitas antropogenik yang merusak, yang tentunya dapat menurunkan fungsinya. Demikian apa yang bisa Bapak berikan. Semoga perkuliahan singkat pada hari ini bisa memberikan manfaat. Bapak berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya.